Oke, selamat datang kembali teman-teman. Kita masuk ke bagian ketiga, masih berdasar pada referensi yang terpublikasi tentang Borobudur. Kita pakai referensi Wikipedia, yaitu tentang konsep rancang bangun Borobudur versi mainstream. Kita akan mengklarifikasinya tentang konsep rancang bangun di Borobudur yang selama ini tertulis berdasarkan kitab-kitab dari India. Benarkah demikian? Mari kita klarifikasi satu persatu. Di dalam catatan sejarah mainstream saat ini, teori tentang atau kitab yang menjadi dasar rancang bangun Borobudur yaitu Wastu Sastra, dan ada kitab-kitab lain yang tertulis dari India. Benarkah? Mari kita klarifikasi. Kita lihat catatan tentang kitab-kitab yang dianggap menjadi dasar untuk membangun Borobudur. Mari kita lihat catatannya. Kitab-kitab yang katanya mendasari desain Borobudur adalah Silpa Sastra dan Vastu Sastra dari India. Benarkah? Michael Meister, Stella Kramris, Kapila Vatsyayan, dan para profesor ilmuwan Indologi. Jadi ilmu pengetahuan tentang India itu disebutnya Indologi ya. Ini profesor 2 yang disebut, 3 yang disebut di atas adalah mengkhususkan diri pada arsitektur India. Kita akan cek satu persatu apakah kitab-kitab yang dianggap sebagai dasar untuk merancang Borobudur itu dari India. Benarkah? Kitab-kitab itu benar menjadi rujukan untuk konsep membangun Borobudur. Kita lihat satu persatu tentang kitab Silpa Sastra. Jadi makna silpa sangat kompleks sebagai kitab seni sebenarnya. Keterampilan dan kerajinan secara harfiah berarti ilmu seni dan kerajinan. Jadi buku ini adalah panduan untuk membuat patung ikonografi yang menjelaskan prinsip-prinsip komposisi, proporsi figur patung. Jadi salah atau tidak benar seandainya kitab yang dari India yang disebut dengan Silpa Sastra dianggap kitab yang menjadi dasar untuk membangun Borobudur. Jadi sebenarnya kitab yang disebut Silpa Sastra adalah kitab yang menjelaskan atau menuliskan tentang prinsip-prinsip membuat patung atau kerajinan, komposisi, proporsi figur patung, sebenarnya tentang Silpa Sastra. Jadi kitab Silpa Sastra tidak menjadi dasar untuk membangun Borobudur. Jadi gugur ya. Kitab yang dari India yang disebut Silpa Sastra dianggap sebagai dasar untuk membangun Borobudur yang dari India itu tidak berdasar. Jadi salah kalau seandainya kitab yang dianggap dasar membangun Borobudur itu adalah kitab dari India yang bernama Silpa Sastra. Itu tidak benar. Kemudian pengertian ada juga kitab yang dianggap dasar untuk membangun Borobudur adalah Vastu Sastra dan Vastu Vidya. Nah, tentang Vastu Sastra dan Vastu Vidya ini sering dikaitkan dengan peradaban lembah Indus, yaitu Mohenjo-daro. Namun para ilmuwan seperti Kapila Vatsyayan menyangkal hal ini karena naskah teks tersebut tentang kitab ini belum pernah ditemukan pada peradaban lembah Indus di India. Jadi yang katanya kitab dari India bernama Vastu Sastra dan Vastu Vidya itu ditulis di sejarawan mainstream saat ini sebagai landasan untuk membangun Borobudur adalah tidak benar. Yang disebut Vastu Sastra dan Vastu Vidya yang dianggap dasar kitab
untuk membangun Borobudur dari India itu adalah tidak benar. Karena Vastu Sastra dan Vastu Vidya itu sering dikaitkan dengan peradaban lembah Indus Mohenjo-daro dan tidak pernah ditemukan kitab itu ada di lembah Indus India. Jadi kitab yang namanya Vastu Sastra dan Vastu Vidya dari India dianggap kitab yang menjadi dasar konsep membangun Borobudur dari India itu adalah tidak benar. Vastu Sastra dan Vastu Vidya. Tadi di bahasan pertama kita sudah jelaskan bahwa Silpa Sastra pun bukan tentang kitab untuk membangun candi, tapi Silpa Sastra adalah buku tentang kerajinan, sedangkan Vastu Sastra dan Vastu Vidya adalah kitab yang dari Mohenjo-daro itu dianggap kitab untuk membangun Borobudur dan tidak pernah diketemukan kitab Vastu Sastra dan Vastu Vidya itu di peradaban lembah Indus di India sana ya. Kemudian ada lagi yang menyebutkan bahwa dasar membangun Borobudur itu adalah kitab Atharva Veda. Apa itu Atharva Veda? Atharva Veda adalah berisi ayat-ayat dengan kosmogoni mistik yang memberikan paradigma perencanaan kosmik. Di kitab ini tidak mewakili arsitektur atau praktika yang berkaitan dengan dirancang bangun. Vastu Sastra lah yang berkaitan dengan arsitektur bangunan-bangunan rumah, benteng, kuil, tata letak desa dan kota. Jadi kitab yang dianggap dasar membangun Borobudur Atharva Veda itu tidak benar. Jadi sebenarnya kitab Atharva Veda adalah kitab tentang kosmogoni mistik. Jadi bergugurlah kalau seandainya kitab Atharva Veda dianggap kitab yang menjadi dasar untuk membangun Borobudur. Dan sejatinya Borobudur itu tidak dibangun berdasarkan kitab-kitab yang ditulis di India. Kemudian ada yang menganggap bahwa Borobudur itu dibangun berdasarkan kitab Varahama Mihiras yang ditulis oleh Brihat Samhita tertanggal abad ke-6 Masehi. Atau Master adalah teks India pertama yang dikenal menggambarkan perencanaan tata kota. Kitab panduan perencanaan kota dan bangunan ini baru ditulis pada abad 6 Masehi ya. Jadi kitab Parahami Hiras yang ditulis Brihat Samhita ini baru ada abad 6 Masehi. Sedangkan kita tahu bahwa Borobudur itu tidak dibangun abad 6, tapi sebelum kitab ini ada Borobudur sudah ada. Jadi salah besar atau tidak tepat seandainya kitab yang disebut Parahami Hiras itu menjadi kitab untuk konsep membangun Borobudur itu tidak benar. Ada pula yang menulis bahwa kitab asal India Selatan yaitu Manasara Silpa itu juga dipakai rujukan atau dianggap kitab tersebut dasar untuk membangun Borobudur. Ini tidak tepat ya. Manasara Silpa itu adalah kitab asal India Selatan yang diperkirakan beredar pada abad ke-5 sampai 7 Masehi. Adalah buku panduan tentang desain konstruksi India Selatan bernama Vastu. Jadi kitab Manasara Silpa ini baru ada di abad 5 dan 7 Masehi, sedangkan Borobudur sudah ada sebelum kitab ini dibuat. Itu jadi klarifikasinya seperti itu ya. Kemudian ada juga yang menuliskan bahwa kitab Isana Siva Guru Deva Padati sebagai dasar untuk membangun Borobudur. Ini sebenarnya adalah teks Sanskerta lainnya dari abad ke-9 yang menggambarkan seni bangunan. Ini ada di India Selatan dan baru ada atau ditulis abad ke-9. Jadi tidak tepat pula kalau seandainya kitab ini, kitab Isana Siva Guru Dewa Padati dianggap sebagai dasar untuk membangun Borobudur. Ada pula yang menuliskan bahwa kitab dari India yang bernama Silpa Prakasa Odisha juga ditulis dasar untuk membangun Borobudur. Ini tidak tepat. Jadi Silpa Prakasa Odisha itu ditulis oleh Ramacandra Bhattarakara Kaulacara
baru ditulis sekitar abad ke-9 Masehi atau abad ke-10 Masehi sebagai pengembangan lain dari Vastu Sastra. Jadi kita bisa pahami ya, semua kitab-kitab yang ada yang tadi disebutkan yang dianggap sebagai dasar membangun Borobudur itu baru ada pada abad 5 Masehi, dan Borobudur sudah ada jauh sebelum kitab-kitab itu dibuat di sana. Dan pastinya Borobudur ini tidak dibangun berdasarkan kitab-kitab India. Inilah klarifikasinya. Jadi tidak seperti itu ya, sejarah Borobudur tidak seperti catatan sejarah yang selama ini tertulis. Itu klarifikasinya. Kemudian kita masuk ke bagian dasar Borobudur. Ada apakah di relief yang ditutup saat ini, ditutup atau tertutup ya? Ini saat ini tidak bisa kita lihat. Kita lihat ke catatan saya tentang relief 160 panel yang terdapat di relief dasar Borobudur yang tidak dapat dilihat. Kita masuk ke pencarian di catatan saya tentang relief tertutup ini ya. Kita pakai kata kuncinya 160 panel. Nah, saya mau kasih lihat ada teks apa aja di sana. Kita ambil kata kuncinya Suvarga. Bukan di sini. Nah, ini dia. Seluruh relief dasar pada bagian dasar yang difoto oleh Cassian Cepas tahun 1890 kemudian ditutup 1891. Jadi cuma ada 1 tahun. Setelah itu, setelah difoto oleh Cassian Cepas, kemudian ditutup lagi tahun 1891, dan ada 160 panel ya di dasar itu, dan tidak ada satupun yang memvisualisasikan adanya adegan porno. Jadi publikasi bohong kalau seandainya ada media yang atau apapun yang menuliskan bahwa 160 panel di relief dasar yang tidak dapat dilihat atau tertutup itu ditutup karena ada visualisasi adegan porno, itu adalah suatu kesalahan besar atau publikasi menyesatkan. Kemudian terpublikasi dengan penamaan Karma Wibangga. Ini menggunakan tafsir dari naskah Mahakarma Wibangga. Ini ada di penjelasan tadi di bagian 1 ya. Jadi sebenarnya ada teks literasi di relief itu tertulis di sudut panelnya itu 1. Virupa, Mahecakya, Piyasada, Abidya, Mityadarsti, Kusala, Suwarna warna, Caita Padana, Mahojakasamadana, Suwarga, ada titik-titik yang tidak terbaca nih, Suwarga lagi, kemudian Mahesa Kiamadana, Cakrawati, Suwarga, Mahesa Kiyasama Padana, Genta, Cakrawati, Sabda Sravana, Suwarga, Bogi, Prasadita, Pastradana, Suwarga, Kusala Dharma Bajana ya. Ini di bawah Suwarga ini ada tulisan Kusala Dharma Bajana. Ini adalah teks literasi yang menjelaskan bahwa
ajaran leluhur kita sebenarnya itu tertulis dengan dharma, dan kata dharma ini ada di teks dasar Borobudur dengan teks literasi kata kusala dharma bhajana. Jadi tentang dharma ini nanti kita bahas di bagian selanjutnya ya. Ada bogi, ada suwarga, pataka. Pataka ini identik dengan bendera ya. Adya bogi, terus ada suwarga, ada tanah ini tidak ada, kemudian swarga, catradana, mahana, swarga, swarga lagi, terus puspadana, swarga, mahadana, bogi, swarga, anjali. Kita perhatikan ya, ada 12 kata swarga, bukan tertulis kata nirwana atau jana. Literasi teks kata swarga ini bukan dari India atau Arab. Literasi teks kata ini membuktikan bahwa ajaran dana asli adalah bahasa Nusantara. Kata swarga ini adalah kata asli Nusantara karena tidak memiliki deklinasi berupa kasus lokatif swarge. Jadi swarga ini adalah sebenarnya dunia dalam ajaran leluhur kita ya, Nusantara. Swarga loka adalah dunia ketiga yang penuh dengan sinar cahaya dan kebahagiaan yang menjadi tempat tinggal bagi orang-orang suci. Dalam lontar putru pasaji disebutkan terdapat alam para dewa disebut swarga manik. Dalam sumber kutipan lontar keguritan disebut bima swarga atau swarga loka. Ini dipahami merupakan alam suci kahyangan para dewa sebagai persinggahan sementara bagi orang-orang yang berjiwa baik. Dalam kitab leluhur Nusantara terkadang terus kata swargo, swarga, swarga loka, kadewan, kayangan. Teks literasi swarga adalah bahasa asli Nusantara, swargo atau swarga, swarga loka yang kemudian terserap menjadi kata surga. Jadi kata surga itu bukan dari Arab sana, karena kalau di eskatologi Islam kata akhirah atau kehidupan setelah kematian disebutnya itu akhirah, untuk mengistilahkan kehidupan setelah kematian dengan kata jannah. Tidak tertulis surga dalam kitab suci itu ya. Jadi arti kata jannah dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab itu adalah berarti kebun. Tidak ditemukan literasi kata surga dalam kitab suci. Dalam Weda dikatakan bahwa swarga adalah dunia ketiga yang penuh sinar dan cahaya, merupakan tempat tinggal para dewa, istilah swarga loka. Bhagavad Gita mengatakan bahwa swarga merupakan tempat persinggahan setelah menikmati swarga. Jadi jelas ya, di relief dasar yang tertutup itu tidak tertulis nirbana atau nibbana yang seperti yang diajarkan oleh Yang Mulia Siddhartha Gautama. Jadi tidak tertulis nirwana. Jadi ini membuktikan bahwa Borobudur itu tidak berdasar ajaran yang dibawa oleh Yang Mulia Siddhartha Gautama. Dalam hal ini terpublikasi dianggap berdasar ajaran Buddha adalah tidak tepat, karena jelas-jelas di relief dasar yang tertutup itu tertulis teks literasi kata sewarga. Mari kita lihat reliefnya ya. Kita masuk ke relief. Ini Kidemang ya. Ini ada 160 panel di sini, jelas Kidemang ini ada foto-foto reliefnya ya. Kalau nggak salah itu di relief nomor 41 ya. Ini nomor 4, panel 43 tertulis ada relief di sudutnya itu Mahecakya. Kita cari yang swarga. Mahecakya itu di 43, 45, 46. Ini saya mau kasih lihat relief yang ada teks literasi swarganya nih. Ada 62. Ini websitenya Kidemang ya. Ada 77 nggak ada, 82 ada.
situ saya akan tunjukkan bahwa ada teks literasi kata swarga. Ya ada. Kembali nomor 1 ada. Nah, iklan. Ada. Nah, ini Virupa ya. Di panel 61 ada teks Virupa. Kita lanjut terus. Kita perhatikan nggak ada di sini gambar-gambar porno. Jadi publikasi yang menyesatkan kalau seandainya di relief dasar itu ada gambar porno. Nah, ini di panel 43 ini tertulis Mahecakya. Ini ada penjelasannya. Mahecakya itu Mahe itu besar, Cakya itu kaum Saka. Jadi kaum bangsa yang besar itu bernama kaum Cakya atau Saka. Kalau sejarawan Eropa itu tulisnya Skythia. Skythia itu sebenarnya adalah Arya. Itu Arya itu tampil di relief dasar bukan relief, prasasti Kalasan di kalimat pembukanya tuh. Namo Bhagat Patyai Arya Taryai itu ya, yang dipakai Hitler untuk menunjukkan bahwa dia adalah bangsa Arya. Tapi kata-kata Arya itu disalahartikan hanya untuk arogansi bangsa, dipakai oleh Hitler. Tapi Hitler sendiri nggak ngerti apa itu filosofi pengertian Arya, sedangkan kita terutama di Bali ya, itu bisa menjelaskan arti swastika itu. Jadi sebenarnya kitalah sebenarnya bangsa Arya itu. Nama-namanya tentang Arya itu di Nusantara banyak tuh, di Bali, dan ajaran itu Dharma itu banyak di seluruh Nusantara, kata-kata Dharma itu. Nah, ini panel 121 nih Vyasada, Abhidaya, kemudian Mitya Dristi yang tadi saya sebutkan itu ada di sini. Kusala nomor 124, Suwarna Warna Caitya Padana, Suswara Mahojagadana. Nah, ini di panel nomor 125. Nah, ini ada swarga nih kan, di panel nomor 126 tertulis swarga ya kan. Kemudian di panel nomor berapa, Cakravarti di panel 129. Nah, ini ada swarga lagi di panel 130. Jadi ada 12 teks kata swarga yang ada di Borobudur ya di panel. Tidak ada adegan porno di sini, tapi tertulis jelas ada teks 12 teks kata swarga. Ini kan teks swarga, surga. Ini kita bisa baca sendiri sini ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri di website Kidemang itu ada 12 teks kata swarga. Tidak tertulis kata nirwana. Jadi membuktikan bahwa Borobudur tidak berdasar pada ajaran yang terlahir di India, dalam hal ini adalah Buddha. Jelas ada teks kata swarga, bukan nirwana. Dan swarga itu pemahaman konsep kehidupan setelah kematian di ajaran leluhur kita, swargo, bukan nirvana yang ada tergambar di Borobudur. Di 160 panel ini tidak ada gambar porno, tapi jelas ada 12 teks kata swarga dan ada 2 teks kata dharma. Jadi ajaran leluhur kita adalah sebenarnya dharma, dan
konsep kehidupan setelah kematiannya bernama swarga. Tidak benar atau perlu diklarifikasi kalau Borobudur itu berdasarkan Buddha, Mahayana atau ajaran yang dibawa oleh Yang Mulia Siddhartha Gautama. Jadi pertanyaan yang mudahnya, jika benar ini berdasarkan ajaran yang terlahir di India, dalam hal ini Buddha, pertanyaan yang mudah, kapan dan siapa misionaris Buddha sebelum pra-Islam atau masa pra-Islam yang ke Nusantara? Jadi itu klarifikasi penjelasan dari bagian 3, Throwback History of Indonesia, kembalikan sejarah benar Nusantara untuk menyongsong kembalinya kejayaan Nusantara yang pernah terjadi, untuk menginspirasi bangsa generasi yang akan datang bahwa kita adalah bangsa besar, kita adalah Arya, bangsanya disebut kaum Saka atau Cakya, tergambar di Borobudur. Oke, Throwback History of Indonesia, kitalah yang mewarnai India.